mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Akuntansi Biaya 1C. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi penentuan biaya produk sampingan. Sebelum memasuki penjelasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Fakili Lapsor, dengan NIM 2008 1020 1226. Saya Arin Anggraini dengan NIM 2008 1020 1004. Saya Ica Eka Putri dengan NIM 2008 1020 1061. Dan terakhir saya Mulia Swastikana dengan NIM 2008 1020 1104. Pada pertemuan kali ini yaitu metode penentuan biaya produk sampingan. Dari materi ini ada 4 kata konsep yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian dan karakteristik dari produk sampingan. Kemudian yang kedua ada metode tanpa alokasi. Yang ketiga ada metode dengan alokasi. Dan yang keempat ada analisis biaya bersama untuk pengambilan keputusan manajemen dan analisis kemampuan menghasilkan laba. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian dan karakteristik dari produk sampingan. Untuk pengertiannya sendiri, sesuai dengan namanya, produk sampingan ini merupakan hasil sampingan dari proses produksi produk utama. Seperti contohnya pada proses penyembelihan hewan sapi, di mana produk utamanya adalah daging sapi dan produk sampingannya adalah kulit sapi. Namun dalam kasus yang lainnya, produk sampingan ini dapat terjadi bukan karena adanya proses produksi bersama, tetapi dihasilkan dari proses penyiapan bahan baku sebelum bahan baku tersebut diproses menjadi produk utama. Seperti contohnya proses pemisahan biji kapas dari bahan kapas yang nantinya akan diproses menjadi tali, benang, dan kain. Selanjutnya ada karakteristik dari produk sampingan. Yang pertama ada produk sampingan ini bukan merupakan tujuan utama dari kegiatan produksi. Kemudian karakteristik yang kedua, harga jual produk sampingan ini relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan produk utama yang dihasilkan pada saat yang sama. Namun, harga jual dari produk sampingan ini bisa meningkat apabila pada saat titik pisah itu dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya, metode perlakuan terhadap biaya produk sampingan ini terdapat 2 cara. Yang pertama, biaya produksi bersama tidak dialokasikan ke produk sampingan atau tanpa alokasi. Pada cara ini ada 2 metode. Yang pertama ada metode pengakuan pendapatan kotor, dan yang kedua ada metode pengakuan pendapatan bersih. Dan metode yang kedua ada biaya produksi bersama dialokasikan kepada produk sampingan atau dengan alokasi. Untuk yang pertama ada metode tanpa alokasi. Metode tanpa alokasi ada 2, yaitu metode pengakuan pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Yang saya akan jelaskan yaitu metode pengakuan pendapatan kotor. Di dalam metode pengakuan pendapatan kotor ini tidak dilakukan alokasi biaya bersama kepada produk sampingan, sehingga semua biaya bersama dibebankan seluruhnya kepada produk utama. Dengan demikian, masalah akuntansi pada metode ini terutama berkaitan dengan perlakuan terhadap pendapatan kotor produk sampingan. Jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan akan disajikan di dalam laporan laba rugi melalui beberapa cara berikut. Yang pertama diakui sebagai pendapatan lain-lain, yang kedua diakui sebagai tambahan penjualan produk utama, yang ketiga diakui sebagai pengurangan harga pokok penjualan produk utama, dan yang keempat diakui sebagai pengurangan biaya total produksi produk utama. Untuk contoh kasus yang pertama itu ada laporan laba rugi dari PT Graha Anugrah Insani. Yang pertama ada penjualan produk utama sebanyak 10.000 unit dikali Rp60 sebesar Rp600.000. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan rincian persediaan awal 1.000 unit dikali Rp45 sebesar Rp45.000. Kemudian biaya produksi total sebanyak 11.000 unit dikali Rp45 sebesar Rp495.000. Kemudian ditambahkan menghasilkan barang tersedia dijual sebesar Rp540.000. Kemudian itu dikurangi dengan persediaan akhir sebanyak 2.000 unit dikali Rp45 sebesar Rp90.000. Sehingga total HPP sendiri ada Rp450.000.
dari penjualan produk utama itu sebesar 600.000 dikurangi dengan HPP sebesar 450.000 menghasilkan laba kotor sebesar 150.000. Kemudian dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi sebesar 60.000 menghasilkan laba operasi sebesar 90.000. Kemudian ada pendapatan produk sampingan yang diakui sebagai pendapatan lain-lain. Yang pertama ada penjualan produk utama sebanyak 10.000 unit dikali Rp60 sebesar 600.000. Kemudian ada HPP dengan rincian persediaan awal 1.000 unit dikali Rp45 sebesar 45.000. Kemudian biaya produksi total 11.000 unit dikali Rp45 sebesar 495.000. Menghasilkan barang tersedia dijual sebesar 540.000. Kemudian barang tersedia dijual itu dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 2.000 unit dikali Rp45 menghasilkan 90.000. Kemudian dari penjualan produk utama itu sebesar 600.000 dikurangi dengan total HPP sebesar 450.000 menghasilkan laba kotor sebesar 150.000. Dari laba kotor tersebut kemudian dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi sebesar 60.000 menghasilkan laba operasi sebesar 90.000, di mana kemudian laba operasi ini dikurangi dengan pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan yang diakui sebagai pendapatan lain-lain sebesar 45.000 menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 135.000. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pendapatan produk sampingan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan yang pada laporan laba rugi metode sebelumnya merupakan penambahan terhadap laba operasi. Tetapi pada metode ini pendapatan tersebut dijadikan sebagai penambah terhadap pendapatan penjualan produk utama sehingga pendapatan penjualan berubah menjadi Rp645.000. Sebagai akibatnya laba kotor meningkat sedangkan semua angka lainnya akan tetap sama. Di sini penjualan produk utama 10.000 unit dikali Rp60 menghasilkan Rp600.000. Pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan Rp45.000. Kemudian dijumlahkan menghasilkan Rp645.000. Harga pokok penjualan yang terdiri atas persediaan awal 1.000 unit dikali Rp45 menghasilkan Rp45.000. Biaya produksi total 11.000 unit dikali Rp45 menghasilkan Rp495.000. Kemudian dijumlahkan menghasilkan barang tersedia dijual sebesar Rp540.000. Persediaan akhir 2.000 unit dikali Rp45 menghasilkan Rp90.000. Kemudian barang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir menghasilkan HPP sebesar Rp450.000. Kemudian laba kotor Rp645.000 dikurangi dengan HPP Rp450.000 menghasilkan Rp195.000. Biaya pemasaran dan administrasi Rp60.000. Kemudian laba kotor dikurangi biaya pemasaran dan administrasi menghasilkan laba operasi sebesar Rp135.000. Next. Yang selanjutnya adalah pendapatan produk sampingan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Pada metode ini, pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan sebesar Rp45.000 akan dikurangkan dari harga pokok penjualan sebesar Rp450.000, sehingga mengurangi harga pokok penjualan dan meningkatkan laba kotor serta laba sebelum pajak. Penjualan produk utama 10.000 unit dikali Rp60 menghasilkan Rp600.000. Harga pokok penjualan yang terdiri atas persediaan awal 1.000 unit dikali Rp45 menghasilkan Rp45.000. Biaya produksi total 11.000 unit dikali Rp45 menghasilkan Rp495.000. Kemudian dijumlahkan menghasilkan barang tersedia dijual sebesar Rp540.000. Kemudian persediaan akhir 2.000 unit dikali Rp45 menghasilkan Rp90.000. Barang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir
menghasilkan Rp450.000, kemudian dikurangi lagi dengan pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan Rp45.000, menghasilkan HPP sebesar Rp405.000. Di sini laba kotor Rp600.000 dikurangi Rp405.000 menghasilkan Rp195.000. Biaya pemasaran dan administrasi Rp60.000, lalu menghasilkan laba operasi sebesar Rp135.000. Next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Karena terdapat perbedaan penting di dalam metode ini dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya, meskipun perbedaan tersebut relatif kecil. Jadi tidak ada satupun dari 3 perlakuan terhadap produk sampingan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya itu berpengaruh terhadap biaya per unit produk utamanya. Nah, teman-teman di sini bisa melihat dari laporan laba ruginya, di mana penjualan produk utama itu sebesar 10.000 unit dikalikan dengan Rp60 menghasilkan Rp600.000 untuk di sisi kreditnya. Kemudian untuk harga pokok penjualan diperoleh dari persediaan awal sebesar 1.000 unit dikali dengan Rp40,5 yang didapatkan akibat dari dikurangkannya pendapatan penjumlahan produk sampingan di periode sebelumnya dari biaya produksi produk utama pada periode yang bersangkutan, sehingga menghasilkan Rp40.500. Untuk biaya produksi totalnya sebanyak 11.000 unit dikali dengan Rp45 menghasilkan Rp495.000. Kemudian pendapatan dari penjualan produk sampingan sebesar Rp45.000. Dari penjumlahan biaya produksi total dan pendapatan dari penjualan produk sampingan ini diperoleh biaya produksi neto sebesar Rp450.000. Kemudian diperoleh barang tersedia untuk dijual itu sebanyak 12.000 unit dikali dengan Rp40,875 sebagai biaya rata-rata yang diperoleh dari Rp490.500 dibagi dengan 12.000 unitnya. Untuk itu, persediaan akhirnya 2.000 unit dikali dengan Rp40,875 yang didapatkan dari biaya rata-rata tadi. Jadi menghasilkan Rp81.750 dengan di total semuanya menjadi Rp408.750. Kemudian diperoleh laba kotornya sebesar Rp191.250 dan dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi sebesar Rp60.000 sehingga didapatkan laba operasinya sebesar Rp131.250. Selanjutnya adalah metode pengakuan pendapatan bersih. Di dalam metode ini jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan akan dikurangi dengan seluruh biaya yang terjadi setelah titik pisah, teman-teman. Nah, biaya apa aja itu? Biayanya meliputi biaya administrasi, biaya pemasaran, dan juga biaya proses lanjutan yang lain-lainnya. Metode pengakuan pendapatan bersih ini mengakui adanya kebutuhan penelusuran biaya terhadap produk sampingan, akan tetapi bukan berarti juga harus dilakukan alokasi biaya produksi bersama kepada produk sampingan. Biaya yang terjadi pada produk sampingan ini akan dicatat dalam akun yang terpisah. Pencatatannya juga itu meliputi tadi teman-teman pembebanan biaya setelah titik pisah itu, dan setiap tambahan pekerjaan atau biaya overhead pabrik ya yang terjadi kepada pendapatan produk sampingan tersebut. Nah,
beberapa perusahaan itu juga sudah memperlakukan produk sampingan dengan cara seluruh tambahan biaya yang terjadi itu didebit dan seluruh penghasilannya itu digajikan. Untuk itu, ayat jurnal yang digunakan dalam mencatat akun setelah titik pisah yang digunakan untuk memperoleh hasil penjualan bersih produk sampingan itu dapat dihitung sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat yakni penjualan atau pendapatan produk sampingan itu berada di sisi kredit, kemudian biaya proses lanjutan produk sampingan dan juga biaya pemasaran serta biaya administrasi maupun nanti biaya overhead pabrik itu berada di sisi debit. Dan biaya-biaya ini dijumlah, kemudian hasilnya dijumlahkan dengan penjualan pendapatan produk sampingan yang kita peroleh tadi, sehingga dari total tersebut kita peroleh penjualan atau pendapatan bersih dari produk sampingan. Nah, nantinya pendapatan bersih produk sampingan inilah yang kita akan masukkan gitu ya teman-teman pada perhitungan laporan laba rugi seperti perlakuan metode pengakuan pendapatan kotor. Jadi ada 4 perlakuan yang sama yang digunakan di metode pengakuan pendapatan bersih ini. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode dengan alokasi. Next. Untuk metode dengan alokasi, sebagian biaya produksi bersama akan dialokasikan kepada produk sampingan. Untuk biaya produk sampingan itu meliputi jumlah biaya bersama yang dialokasikan kepada produk sampingan yang ditambah dengan biaya yang terjadi setelah titik pisah untuk memproses lebih lanjut produk tersebut. Untuk dapat menentukan jumlah biaya bersama yang dialokasikan kepada produk sampingan dapat menggunakan 2 metode. Yang pertama ada metode biaya pengganti, yang kedua ada metode biaya reversal atau nilai pasar. Next. Untuk yang pertama metode biaya pengganti. Untuk metode ini diterapkan pada perusahaan yang produk sampingannya digunakan sebagai bahan dalam proses produksi, sehingga perusahaan tidak perlu membeli bahan baku atau bahan penolong tertentu dari pemasok luar. Untuk biaya bersama yang dialokasikan kepada produk sampingan itu sejumlah harga beli atau biaya pengganti produk tersebut di pasar. Untuk akun barang dalam proses akan dikredit sebesar jumlah biaya pengganti produk sampingan, sehingga akan mengurangi biaya produksi untuk produk utama dan akan diimbangi dengan penerbitan terhadap akun produk sampingan. Nantinya akun tersebut akan dikredit pada saat produk sampingan tersebut digunakan untuk proses produksi. Yang selanjutnya ada metode biaya reversal. Untuk metode ini pada dasarnya sama dengan metode biaya pengganti, tapi bedanya dalam metode ini jumlah biaya bersama yang dialokasikan kepada produk sampingan itu dengan cara yang berbeda. Untuk metode ini, biaya bersama yang dialokasikan kepada produk sampingan adalah sebesar jumlah taksiran biaya produk sampingan pada saat titik pisah. Untuk taksiran biaya produk sampingan nantinya akan dihitung mundur, yang mana bertolak dari harga jual atau nilai pasar menuju pada taksiran biaya produk sampingan. Untuk perinciannya di sini ada nilai pasar produk sampingan dikurangi dengan jumlah dari biaya taksiran laba kotor, taksiran biaya pemasaran, taksiran biaya administrasi dan umum, serta taksiran biaya proses lanjut. Nanti hasilnya akan menghasilkan taksiran biaya produk sampingan. Next. Di sini untuk contohnya, komponennya di sini ada produk utama dan produk sampingan. Untuk produk utama sendiri, dia itu pasti nantinya jumlah unit yang diproduksi akan lebih besar daripada produk sampingan. Di sini rinciannya ada biaya bahan baku sebesar 1.500.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 2.100.000, biaya overhead pabrik sebesar 1.200.000, yang hasilnya menjadi total biaya produksi sebesar 4.800.000 untuk 40.000 unit. Untuk nilai pasarnya sendiri di sini ada 5.000 unit dikali dengan Rp45, yang mana hasilnya 270.000. Untuk taksiran laba kotor, rinciannya ada laba kotor yang diambil dari 20% harga jual, yang berarti 270.000 dikalikan dengan 20%, hasilnya menjadi 54.000. Untuk biaya pemasaran dan administrasi itu diambil dari 5% harga jual, yang berarti 270.000 dikalikan dengan 5%, hasilnya yakni 13.500.
Untuk hasilnya sendiri 54.000 ditambah dengan 13.500 yakni 67.500, yang mana taksiran biaya produksinya menjadi 202.500, itu didapatkan dari 270.000 dikurangi dengan 67.500. Next. Untuk yang selanjutnya, setelah pemisahan, rinciannya ada biaya bahan baku sebesar 30.000, biaya tenaga kerja langsung menjadi 36.000, dan biaya overhead pabrik menjadi 9.000, yang totalnya yakni 75.000. Untuk taksiran nilai produk sampingan pada saat pemisahan dikurangkan ke produk utama, yakni menjadi 127.500 yang dihasilkan dari taksiran biaya produksi yang tadi sebesar 202.500 dikurangkan dengan 75.000. Untuk biaya produk utamanya menjadi 4.672.500 yang dihasilkan dari total biaya produksi untuk 40.000 unit sebesar 4.800.000 dikurangkan dengan 127.500. Untuk setelah pemisahan yakni sebesar 69.000. Untuk biaya produk sampingan sebesar 196.500 yang didapatkan dari 127.500 ditambahkan dengan 69.000. Untuk total jumlah unit untuk produk utama yakni sebesar 1.200.000 unit, sedangkan untuk produk sampingannya sebesar 150.000 unit. Untuk biaya produk per unit itu untuk produk utama yakni biaya produk utama sebesar 4.672.500 dibagi dengan total jumlah unit produk utama sebesar 1.200.000, hasilnya yaitu 3,89375 rupiah. Sedangkan untuk produk sampingan itu ada biaya produk sampingan sebesar 196.500 yang akan dibagi dengan jumlah unit produk sampingan sebesar 150.000 unit yang menghasilkan biaya produk per unit sebesar 1,31 rupiah. Saya akan melanjutkan lagi mengenai analisis biaya bersama untuk pengambilan keputusan manajemen dan analisis kemampuan menghasilkan laba. Nah, karena adanya berbagai metode alokasi bersama yang menunjukkan bahwa jumlah biaya bersama itu harus dialokasikan kepada berbagai produk pada saat titik pisah, dan hal ini itu tidak mudah untuk dilakukan ya teman-teman. Jadi biaya yang dibebankan kepada masing-masing produk setelah titik pisah itu akan memberikan sebuah informasi bagi manajemen untuk mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan ini harus selalu diorientasikan pada usaha peningkatan laba itu sendiri. Agar kita lebih mudah untuk memahaminya, kita bersama-sama belajar dari sebuah contoh yang akan dijelaskan oleh teman saya. Misalkan produk A, B, C, dan D diproduksi dengan total biaya produksi sebesar Rp4.800.000 dengan kuantitas masing-masing produk yang dihasilkan, yaitu produk A 60.000 unit, produk B 45.000 unit, produk C 30.000 unit, dan produk D 45.000 unit. Produk A dijual dengan harga Rp10, produk B dijual dengan harga Rp120, produk C dijual dengan harga Rp140, dan produk D dijual dengan harga Rp200. Harga tersebut adalah harga pasar untuk masing-masing produk pada saat titik pisah. Berdasarkan data kuantitas produk tersebut dapat dibuat ringkasan sebagai berikut. Untuk tabelnya bisa teman-teman lihat sendiri di layar. Kemudian dari data tabel slide sebelumnya, misalkan produk A memiliki total nilai pasar pasti sebesar 750.000. Total nilai pasar pasti sebesar 750.000 ini tersebut dapat terjadi apabila produk A diproses lebih lanjut setelah titik pisah. Namun ada alternatif yang lain adalah produk A dapat dijual dengan harga Rp600.000 pada saat titik pisah tanpa memerlukan pemrosesan lebih lanjut. Apabila biaya pemrosesan lebih lanjut setelah titik pisah dan biaya tersebut dapat ditelusuri secara langsung terhadap produk A adalah sebesar Rp100.000, maka terjadi perbedaan pendapatan sebesar Rp150.000 didapat dari 750.000 dikurangi dengan 600.000.
Kemudian dikurangi lagi dengan biaya pemrosesan lebih lanjut sebesar 100.000 setelah titik pisah, sehingga menghasilkan selisih positif sebesar Rp50.000 yang didapat dari 150.000 dikurangi dengan 100.000. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemrosesan lebih lanjut dari produk sampingan memang diperlukan karena dapat menghasilkan pilihan yang lebih baik dan laba yang lebih besar juga nantinya. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.